Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sarbayani, guru prakarya dari SMP Negeri 50 Batang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pengajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah membuat video pembelajaran dan kami mohon kepada Bapak dosen untuk memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat sehingga kita bisa melaksanakan pelajaran kita pada pagi hari ini. Apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Prakarya. Lanjutkan ya. Tapi sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Mat, untuk memimpin doa ya. Bersiap. Sebelum kita belajar doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, kita siapkan dulu perlengkapan kita. Silakan disiapkan di meja. Kemudian dia siapkan semuanya, kursinya, mejanya, mana tuh ada yang goyang-goyang, biar kita siap. Oke, baik. Bapak cek dulu kehadiran kalian. Fahri, Hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Rafiq, Hadir, Pak. Ahmad. Oke, baik anak-anak, tadi kita udah cek kehadiran kalian dan alhamdulillah kalian hadir semua. Jadi kita lanjut ke materi kita tentang komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan. Jadi itu materi kita sekarang. Berdoa sudah. Silakan anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian jawab pretest ini dulu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang sayuran organik. Silakan dibuka linknya. Sudah selesai pretestnya? Sudah selesai, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, apa yang kalian ketahui? Sarifah sebutkan apa saja jenis sayuran yang kamu ketahui. Sayur kangkung, sayur bayam, sama sayur kol. Oke, baik, tepuk tangan dulu semuanya. Kita lanjut ke nomor 2. 2 jenis sayuran yang cocok untuk dikembangkan. Coba Pak. Pertama, wortel karena cocok untuk kesehatan mata. Kedua, tomat. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, untuk bagian yang ketiga, bagaimana menanam sayuran itu.
Silakan kelompok ya. Media sayuran bisa memakai media tanah atau media air. Contoh media tanah itu seperti kangkung dan bayam, media air, sawi, dan selada. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke kompetensi dasar. Apa sebenarnya kompetensi dasarnya? Yang pertama, memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Nah, berarti kalau kita di Batam ini, apa yang perlu kita kembangkan? Ya? Kemudian akan menentukan jenis-jenis tanaman sayuran yang dapat dikembangkan di daerah setempat dengan benar. Kemudian menentukan persoalan budidaya sayuran di daerah setempat dengan benar, menentukan komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan di daerah setempat dengan benar. Nah, jadi itu tujuan dari pembelajaran kita. Oke anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran yang sudah Bapak menjelaskan tadi, ada baiknya kita lihat dulu video supaya kita lebih bersemangat lagi ya. Video motivasi di dalam kehidupan kita. Oke baik anak-anak, kita lanjut ya. Setelah anak-anak melihat video motivasi tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa lebih bersabar di dalam kehidupannya, apalagi banyak masalah yang kita hadapi ya, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Silakan anak-anak buka link yang sudah Bapak share di grup. Di situ ada materi-materi tentang prakarya, kemudian video-video tentang bagaimana menanam sayuran, video-video tentang jenis-jenis sayuran. Silakan dibuka, Bapak kasih waktu 10 menit. Oke baik anak-anak, kita lanjut ya. Setelah anak-anak melihat video motivasi tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa lebih bersabar di dalam kehidupannya, apalagi banyak masalah yang kita hadapi ya, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Silakan anak-anak buka link yang sudah Bapak share di grup. Di situ ada materi-materi tentang prakarya, kemudian video-video tentang bagaimana menanam sayuran, video-video tentang jenis-jenis sayuran. Silakan dibuka, Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, baik anak-anak semuanya. Tadi anak-anak sudah melihat materi yang ada di link yang Bapak share di grup. Sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok. Ya. Ini ada kertas barcode. Di sini masing-masing kelompok ada linknya ya. Masing-masing kelompok ada linknya. Oke anak, silakan di scan barcode-nya untuk melihat
tugas masing-masing kelompok. Yang terbuka. Ayo didiskusikan. Didiskusikan ya. Ada yang tanyakan? Coba cabai. Dapat apa itu cabai? Cabai. Oke, anak-anak udah selesai diskusinya? Oke. Kalau udah selesai, Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak minta kelompok 1, kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi di depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Tanjung dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan. Saya akan membuka sesi diskusi. Menurut kalian, sayuran apa yang paling potensial untuk dikembangkan di daerah Batam? Setelah kami mendiskusikan dengan teman kelompok kami, sayuran yang paling potensial untuk dikembangkan di daerah Batam adalah sayuran kangkung. Kenapa sayuran kangkung cocok dikembangkan di daerah Batam? Karena kami melihat masyarakat Batam rata-rata pada umumnya menyukai sayuran kangkung. Selain itu, juga kami melihat budidaya sayuran kangkung tidak membutuhkan perawatan yang rumit dan tidak membutuhkan lahan yang luas, karena kangkung dapat juga dibudidayakan di toiba atau barang-barang bekas seperti ember atau galon yang sudah tidak terpakai. Itulah sebabnya kangkung cocok dikembangkan di daerah Batam sebagai daerah perkotaan yang tidak punya pekarangan yang luas dan kebutuhan akan sayur kangkung juga banyak. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Saya Sarifah Tanjung pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok tadi dalam memaparkan hasil diskusinya, kita lanjut ke kelompok yang kedua ya. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan komoditas tanam sayuran yang dapat dikembangkan. Menurut kalian, sayuran apa yang tidak potensial untuk dikembangkan di daerah Batam? Setelah kami diskusikan tanaman yang tidak potensial untuk dikembangkan di daerah Batam, kami berpendapat bahwa tanaman kedelai tidak cocok dikembangkan di Batam. Alasannya adalah keadaan alam di Batam tidak baik, keadaan suhu, kondisi tanah maupun topografi tanah tidak cocok untuk tanaman kedelai. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan di internet, tanaman kedelai akan tumbuh dengan baik pada keadaan
drainase yang cukup baik dan kelembapan 60% sampai 70%. Sedangkan di Batam kami ketahui drainasenya tidak cukup baik karena banyak dataran tinggi di Batam dan kelembaban udara di Batam berkisar 73% sampai 96%. Atas dasar itu kami berkesimpulan bahwa tanaman kedelai tidak cocok untuk ditanam di Batam. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk baik, tadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya dengan cukup baik dan ternyata tanaman yang berpotensial dikembangkan di Batam itu kedelai ya, menurut kelompok 2 dan masuk akal karena kedelai itu tanah di Batam itu kalau kita lihat di Batam ini tanahnya kurang bagus ya untuk penanaman kedelai. Kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 3 kami akan dipresentasikan yaitu komoditas tanaman sayur yang dapat dikembangkan. Hasil diskusi kami, apabila sayur yang kamu anggap tidak cocok untuk ditanam di daerah kamu karena kondisi alam tidak sesuai, sementara permintaan akan sayuran tersebut sangat banyak dan harganya mahal. Seandainya kamu seorang pebisnis dan kamu melihat hal tersebut sebagai satu peluang yang sangat potensial untuk dikembangkan, bagaimana cara kamu untuk membudidayakan sayuran tersebut agar permintaan akan sayuran tersebut dapat kamu penuhi dan kamu dapatkan keuntungan yang besar? Jika kami seorang pebisnis dan jika sayuran tersebut sangat menguntungkan, maka kami akan bekerjasama dengan orang yang mempunyai modal banyak dan melakukan pengembangan sayuran tersebut. Untuk mengembangkan sayuran harus memerlukan modal besar agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun rumah makan dan restoran. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya pamit diri. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan cukup bagus dari apa tanaman sayuran yang potensial untuk dikembangkan dan tanaman sayuran yang tidak potensial untuk dikembangkan di daerah Batam ya. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Bapak ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian dapatkan. Silakan kalian klik link yang sudah Bapak share di grup untuk evaluasi. Silakan anak-anak. Oke, anak-anak sudah selesai evaluasinya? Sudah, Ya. Pak. Oke. Kita lanjut ke refleksi. Nah, refleksi, silakan kalau buka link refleksinya. Linknya udah Bapak share di grup juga. Silakan kalian jawab refleksi sesuai dengan apa yang kalian alami ya.
Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sekarang kita sudah merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Akhirnya terima kasih kepada anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dan apa yang kita dapatkan setelah mempelajari pembelajaran tentang komunitas sayuran, bahwa kalian mengetahui apa saja jenis sayuran yang bisa dikembangkan, sehingga akhirnya nanti kalian bisa mengembangkan sayuran yang potensial untuk dikembangkan di Batam. Mana tahu kalian nanti menjadi seorang pembisnis sayuran, ya. Mana tahu kalian nanti seorang pembisnis sayuran. Oke, ada yang dipertanyakan anak-anak? Kalau ada yang ditanyakan, Bapak kasih tugas nanti di rumah kalian buka halaman 72 di buku prakaryanya tentang komunitas sayuran, ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Silakan. Kalau ada yang belum paham, silakan di-chat aja Bapak nanti di grup, ya. Kalau tidak ada yang tanyakan untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.